Kalau ternyata dokter juga kamu nggak dapat, coba kamu cari referensi yang sahih, yang sahih itu artinya secara ilmu benar, secara penulis benar gitu ya. Kamu tulis dari situ. Atau ya kamu ubah, kamu ganti masalahnya, kamu gak usah tentang hepatitis kayak gitu loh Melan. Jadi kalau karena tadi ya waktu terbatas ini sebenarnya saya perlakukan kamu sekarang ini adalah apa ya, pelajaran kalau nanti kamu jadi wartawan gitu loh. Padahal waktu yang saya berikan sangat panjang 2 pekan gitu ya. Kalau wartawan kan enak nulis tuh di dia IGN. harus tulis Artikelnya misalnya hari ini dikit-dikit. ya besok harus dimuat kan gitu. Nah kamu masih panjang ya, Saya tidak masih punya waktu menerima. 2 pekan. Eh, Artinya kenapa? Karena Susah dengan banget waktu 2 pekan itu kamu harus perkirakan tadi waktu kamu menulis ya, makanya ntar pabrik aja. mengumpulkan data dan menulis itu Sekarang berapa nggak lama, nulis. kemudian waktu kamu kirim ke media dan Sekarang nggak diproses di nulis. medianya berapa lama gitu ya. Sehingga dengan demikian ya kamu akan terbiasa untuk bekerja, untuk membuat tulisan itu di bawah tekanan. Tekanan apa? Deadline gitu loh. Karena kalau kamu nanti jadi wartawan, jadi jurnalis, maka deadline itu sudah makanan sehari-hari kamu. Tekanan itu sudah menjadi makanan sehari-hari kamu. Nah, dengan seperti ini, sanggup nggak kamu bekerja dengan baik ya, tetapi tetap di bawah tekanan deadline, tekanan batas waktu. Karena salah satu kelas kemarin ya itu minta tambahan waktu. Saya bilang jujur, sebentar, low bed. Udah waktu itu udah 2 minggu sih, kayak lumayan lama ya sebenarnya. Oke, saya lanjut. Aku sering banget ditolak di kemarin tuh. Saya bilang coba kamu jujur deh. Selama ini kamu jadi mahasiswa, gitu ya. Kamu punya kebiasaan nggak untuk mengerjakan tugas itu selalu pada deadline-nya, selalu mendekati deadline-nya, ya kan? Jadi andai pun saya perpanjang, itu nanti kamu punya alasan, masih lama. Iya. Kamu tidak memperhitungkan waktu kamu mengerjakan itu, baik mengumpulkan bahan, ya, kemudian menyusun dan menulisnya, kemudian waktu untuk proses di medianya, ya, dan kemudian gimana kalau tidak dimuat, gitu. Nah, kalau kamu terbiasa bekerja mengerjakan tugas mendekati deadline, maka kamu tidak punya alternatif, gitu. Tidak punya perhitungan, perkiraan bahwa media pun perlu waktu untuk seleksi dan untuk antri gitu ya. Kemudian kalaupun misalnya itu cukup, kamu tidak punya alternatif kalau ternyata tidak dimuat gitu. Nah, justru saya berikan waktu kamu deadline 2 pekan ini itu untuk membiasakan kamu bekerja dengan di awal waktu, bekerja langsung ketika tugas minta gitu. Jadi bukan menunggu deadline. Dan kamu saya biasakan untuk bekerja di bawah tekanan karena ada deadline gitu ya. Nah, jadi mulai sekarang saya yakin sih kalau di kelas kamu nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada yang bekerja mengerjakan tugas itu mendekati deadline gitu. Kayaknya nggak ada ya. Nah, dengan demikian kalaupun misalnya ada, sekarang kamu mulai biasakan diri untuk mengerjakan tugas segera setelah tugas diterima. Meskipun deadline-nya masih panjang ya. Supaya tugas kamu nanti hasilnya lebih baik dan paling tidak itu ya, dan kamu sempat mengoreksi, kamu sempat memperbaiki. Tapi kalau kamu bekerja misalnya deadline-nya besok, kamu kerjakan sekarang, gitu kan, kalaupun selesai, kamu kan gak ada waktu untuk mengoreksi dan memperbaiki, ya. Jadi kira-kira itu, saya berikan tugas itu tentunya dengan penuh pertimbangan. Banyak hal yang saya pertimbangkan. Tentunya tujuannya adalah untuk mendidik kamu lebih baik, gitu.
Gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Yang lain mana nih suaranya nih? Udah nggak ada lagi ya masalah ya. Mudah-mudahan ya kamu diterima semuanya ya, dan mendapatkan media yang baik gitu, media yang mapan, media yang keren gitu ya, supaya nanti kalau kamu sudah punya portofolio dari media yang baik ya, maka dalam melamar kerja pun ya, atau dalam itu bisa menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan yang dituju gitu ya. Jadi efek positif lainnya dari tugas ini adalah kamu bisa menjadikan tugas-tugas ini yang dimuat ya di media itu sebagai portofolio kamu nanti ya, ketika kamu melamar kerja atau ketika kamu diterima di media lain gitu ya. Oke, kalau sudah nggak ada yang bertanya, saya masuk ke materi. Saya share screen dulu. Sudah terbacakah? Sudah, Pak. Oke. Materi hari ini lumayan rumit ya, jadi tolong diperhatikan dengan baik ya. Masih lanjut tentang sastra, sekarang adalah tentang karakterisasi ya. Jadi ini masih dalam dunia sastra sebenarnya. Karakterisasi, apa sih maksudnya karakterisasi? Ya, kalau secara umum adalah penokohan ya, atau kalau di karya sastra adalah menciptakan tokoh ya. Bagaimana si penulis itu menciptakan tokoh-tokoh ya, dengan sifatnya, dengan sikapnya gitu ya, dan kemudian memasukkannya ke dalam cerita, ke dalam alur cerita gitu ya. Sementara kalau untuk feature, karena feature itu dasarnya adalah fakta, maka penokohan atau karakterisasi itu adalah bagaimana menempatkan tokoh-tokoh yang ada ya pada peristiwa yang terjadi ya, itu agar kamu bisa mendapatkan plot yang lebih baik ya. Jadi penokohan atau karakterisasi dalam feature adalah bagaimana kamu menempatkan tokoh-tokoh itu ya, yang ada pada peristiwa yang terjadi ya, supaya alur tulisan kamu itu menjadi lebih baik gitu ya. Oke, sekarang kita mulai dari tengah ya. Kamu lihat ada kotak karakter di situ ya. Nah, karakter itu mempunyai 4 macam atau 4 posisi ya, 4 posisi karakter, 4 posisi penokohan ya. Yang pertama adalah main. Main itu adalah tokoh utama. Main itu ada di sudut kiri atas ya, kamu bisa baca. Itu adalah tokoh utama dalam cerita, dalam kisah yang kamu tuliskan atas peristiwa yang terjadi atau dalam kisah nyata kamu gitu ya. Nah, main ini punya syarat yang utama adalah full develop, sepenuhnya dikembangkan. Artinya apa? Artinya bahwa tokoh utama ini itu harus disampaikan, harus diceritakan, harus dikisahkan tentang siapa dia, tentang bagaimana dia, ya, tentang latar belakang dia, ya. Pokoknya segala hal, ya, terkait tokoh main ini, tokoh utama ini itu harus diceritakan, harus dikisahkan, terlebih bila terkait dengan peristiwanya. Sampai sini paham? Jadi untuk kita bisa menempatkan
pelaku atau tokoh-tokoh yang ada dalam peristiwa sebagai main, sebagai tokoh utama, dia harus mampu sepenuhnya dikembangkan, diceritakan, dikisahkan. Artinya apa? Artinya kamu harus menggali data, harus mewawancara, harus mencari fakta tentang siapa dan bagaimana ya si tokoh utama ini gitu. Jadi kalau kamu ingin menempatkan seseorang dalam peristiwa itu menjadi tokoh utama, tapi kamu tidak bisa mengembangkan ya cerita tentang apa dan bagaimana dia, maka dia gagal atau dia tidak bisa, dia batal untuk menjadi tokoh utama. Karena syarat utamanya adalah full develop, sepenuhnya dikembangkan. Sampai sini jelas? Jelas? Jelas, Pak. Oke, ya. Nah, selain itu, tokoh main ini juga merupakan atau memiliki sifat protagonis atau antagonis bagi komen yang ya bagi tokoh komen yang ada di kanan bawah gitu ya. Nah, tokoh komen ini ya itu menjadi lawan ya. Kamu lihat di bawah komen itu ada enemy ya, menjadi lawan atau menjadi musuh bagi tokoh utama. Prinsipnya tokoh main ya, dan komen itu bertentangan, berlawanan. Jadi kalau mainnya protagonis, maka komennya antagonis. Kalau mainnya antagonis, maka komennya protagonis, gitu loh. Ya, karena main dan komen itu selalu berlawanan, selalu bertentangan. Ya, contoh dalam peristiwa pembunuhan misalnya, kalau kita menempatkan pelaku sebagai main, pelaku pembunuhan, ya, maka korban pembunuhan itu sebagai komen. Atau kita balik, kalau korban pembunuhan sebagai main, maka pelaku sebagai komen. Jadi selalu bertentangan, selalu berlawanan. Sampai sini jelas? Oke. Yang kemudian yang harus kamu tahu ya, setelah kamu menempatkan main coba ya dari peristiwa yang ada, siapa tokoh yang menjadi main, maka yang kedua adalah kamu mencari tokoh yang atau pelaku yang bisa menjadi komen. Sebenarnya dengan sudah ditempatkannya main, maka tokoh komen menjadi mudah karena pasti lawannya, pasti yang bertentangan dengan tokoh main gitu ya. Nah, cuma yang jadi masalah misalnya kalau ya tokoh mainnya lebih dari satu atau tokoh komennya lebih dari satu, itu yang agak sulit ya untuk menentukannya. Nah, kita lihat selain enemy ya tadi sudah ya, selain enemy tokoh komen itu juga memiliki sifat protagonis atau antagonis tergantung mainnya gitu ya. Jadi protagonis dan antagonis itu selalu berlawanan dan tergantung lawannya. Kalau lawannya prota berarti komennya anta gitu ya. Kira-kira seperti itu. Sampai sini jelas? Nah, untuk tokoh komen, kalau tadi mainnya itu harus dikembangkan sepenuhnya, maka untuk komen boleh dikembangkan sepenuhnya kalau memang kita punya data, kalau memang kita mampu mencari data dan fakta tentang apa siapa dan bagaimana si tokoh komen ini. Tapi kalaupun tidak, nggak apa-apa gitu. Yang penting yang harus dikembangkan sepenuhnya adalah tokoh main. Jadi kalau untuk dikembangkan sepenuhnya pada komen itu boleh kalau mampu atau kalau tidak pun nggak masalah gitu. Tapi yang jelas tokoh komen itu harus dikembangkan melebihi tokoh minor dan flat gitu, ya, melebihi tokoh minor dan flat. Tokoh minor posisinya ada di kanan atas.
Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Sudah jelas atau belum? Nggak ada yang jawab nih? Sudah jelas, Pak. Oke, makasih Yuma. Sekarang kita lihat minor, ya. Siapa sih minor? Minor itu adalah tokoh pendukung, ya, baik bagi tokoh utama main maupun komen. Gitu. Jadi minor itu bisa merupakan teman, ya, dari main maupun komen, ya. Jadi bukan berarti satu orang itu jadi temannya si tokoh utama dan lawannya, bukan gitu ya. Tapi dari semua orang yang ada pada peristiwa itu, kita bisa pilih yang mana yang menjadi minor bagi main, yang mana menjadi minor bagi komen. Gitu. Nah, yang syarat dari tokoh minor adalah dia mempunyai relatif, dia mempunyai hubungan, gitu ya. Dia mempunyai hubungan dengan main maupun komen. Hubungannya seperti apa? Mulai dari sekedar kenal, gitu ya, sampai sekedar kenal, kemudian teman, sahabat, sampai keluarga. Atau hubungannya adalah hubungan kerja, atau hubungannya adalah hubungan peristiwa, gitu ya. Jadi misalnya si tokoh minor ini, ya, misalnya membantu komen meskipun dia bukan teman, bukan tidak kenal, bukan keluarga gitu ya, tapi dia membantu komen misalnya untuk melakukan sesuatu, atau dia membantu main untuk melakukan sesuatu, ya, itu sudah dapat disebut sebagai prinsipnya tokoh minor itu syaratnya harus memiliki relatif, harus memiliki hubungan, gitu ya. Untuk friendnya yang ada di atasnya minor itu merupakan bentuk hubungannya, tapi tidak cuma friend, ya, bisa hubungan kerja, bisa keluarga, bisa sekedar kenal, ya. Pokoknya hubungan itu dalam artian ada kaitan, ya, di dalam peristiwa tersebut antara si orang yang menjadi minor dengan tokoh utama ataupun lawannya, komen, gitu ya. Dah, minor ini, ya, tokoh minor ini sama sekali tidak perlu dikembangkan, karena penceritaan atau pengisahan tentang tokoh minor itu hanya sebatas hubungannya, ya, atau perbuatannya yang berhubungan, yang terkait dengan peristiwa maupun yang terkait dengan main maupun komen, ya. Karena cuma sekedar menceritakan, ya, perbuatan ataupun hubungan antara minor dengan main ataupun komen, maka dia tidak perlu dikembangkan, tidak perlu diceritakan dengan lengkap, ya, siapa dan bagaimana dia, gitu loh, ya. Sampai sini sudah jelas untuk tokoh minor? Jelas? Jelas, Pak. Oke, thank you. Dan yang terakhir adalah tokoh flat. Ya, siapa sih flat itu? Ya, flat itu adalah tokoh yang terlibat dalam peristiwa, tapi dia netral. Ya, jadi flat itu artinya netral. Dia tidak berpihak kepada main, juga tidak berpihak pada komen, ya, juga bukan merupakan minor, tapi dia ada dan terlibat dalam peristiwa itu. Ya, siapa sih kalau dalam contoh pembunuhan, ya, maka si tokoh flat ini itu adalah polisi. Polisi penangkap pelaku pembunuhan itu bukan karena dia pro pada korban, tidak, ya, tapi memang itu tugasnya, paham ya. Jadi karena dia cuma menjalankan tugas, artinya dia tidak memiliki keberpihakan, ya, baik pada korban ataupun pelaku. Jadi polisi itu bisa kita golongkan sebagai tokoh flat. Siapa lagi? Wartawan.
wartawan yang menuliskan cerita ini itu juga harus flat, karena wartawan dalam menjalankan tugasnya ya tidak boleh berpihak baik pada pelaku, korban atau siapapun gitu. Jadi wartawan itu ya memang harus dalam posisi flat, dalam posisi netral gitu ya. Sulitnya andai misalnya yang menjadi korban ataupun pelaku pembunuhan adalah saudaranya si wartawan, maka secara kode etik wartawan tersebut tidak boleh yang menuliskan, karena dia pasti akan berpihak. Dia tidak mampu untuk flat, dia tidak mampu menjadi netral, karena keterkaitannya dengan korban ataupun pelaku, dengan main ataupun komen, maka dia tidak bisa flat ya. Maka biasanya redaksi ketika mengetahui itu akan menugaskan wartawan lain yang menuliskan, yang betul-betul bisa sebagai flat. Sampai sini jelas? Siapa lagi kira-kira yang bisa menjadi flat? Kalau misalnya pembunuhan ini berlanjut sampai pengadilan, maka hakimlah yang kemudian menjadi flat, karena hakim itu harus netral ya. Dia tidak memihak korban, juga dia tidak memihak pelaku. Dia netral, tapi dia terlibat dalam peristiwanya, karena dialah nanti yang akan memutuskan vonis bagi pelaku ya. Jadi hakim termasuk tokoh flat gitu ya. Oke, sampai sini jelas semuanya? Ada yang bertanya? Sudah jelas kira-kira penokohan dari masing-masing itu? Silakan. Pak. Yakin jelas. Nah, sekarang kita coba berikan contoh ya. Kamu masih ingat cerita tentang Mirna yang dibunuh di kafe dengan kopi sianida? Masih ingat? Masih, Pak. Masih. Oke, ya. Sekarang saya tanya dulu kamu mau menempatkan man-nya itu siapa? Yang menjadi tokoh man itu siapa? Apakah Mirnanya yang menjadi korban pembunuhan atau Jessica? Siapa yang Jessica itu pelakunya ya, pelaku pembunuhannya. Siapa yang mau kamu tempatkan sebagai tokoh man? Jessica. Loh, kok nggak ada yang jawab? Halo? Iya, Pak. Ya, siapa yang kamu mau tempatkan sebagai tokoh man dalam peristiwa Mirna itu? Nggak jawabnya karena bingung apa karena apa? Karena bingung, Pak. Kenapa bingung? Oke, kita anggap saja ya kita ingin menempatkan Mirna yang menjadi korban itu sebagai tokoh man. Ya. Nah, kamu bisa lihat ya, dalam pemberitaan yang kamu baca bahwa siapa sih Mirna gitu ya. Mirna itu adalah teman baiknya Jessica ya, ketika berkuliah kalau saya nggak salah di Australia ya. Dan mereka sahabatan ya. Dan kemudian si Mirna itu menikah juga dengan temannya yang di Australia itu, yang dari Australia itu ya. Dan suaminya itu juga menjadi sahabat dari Jessica gitu ya. Betulkah itu? Katanya masih ingat, tapi nggak ada yang jawab. Halo, bener nggak nih masih ingat? Ada yang lupa, Pak. Walah,
Ini kalau kamu nggak ingat, saya bohongin loh ceritanya. Ya, saya aja masih ingat. Oke. Ya. Kemudian siapa itu tadi si Mirna, ya. Kemarin enggak? Iyalah, iya. Oke, ya saya lanjutin. Terus kemudian kenapa Mirna dibunuh? Ya, jadi syarat kita untuk menempatkan Mirna sebagai main adalah fully developed. Ya, kita uji dulu, betul nggak sih dia fully developed? Nah, ya, karena peristiwa ini sudah terjadi dan sudah ditulis oleh banyak media, maka kita tinggal cek aja, gitu. Ya, kita tinggal cek aja. Enaknya sekarang kamu bukan mau menulis, tapi kamu cuma mau belajar, gitu ya. Artinya apa? Bukan kamu lagi yang harus menggali fakta, mencari fakta, mengumpulkan fakta tentang Mirna, ya, karena Mirna sebagai main itu harus fully develop. Kan bukan kamu lagi. Kamu cuma tinggal mengecek dari semua bacaan kamu, betul nggak Mirna bisa nggak kita tempatkan sebagai main, gitu, ya. Oke, kembali. Kenapa Mirna dibunuh? Ya. Kemungkinannya yang paling besar adalah karena Jessica, saya nggak tahu apakah sekedar cemburu ataukah dia ingin memiliki juga suami dari Mirna, gitu ya. Tapi salah satu kemungkinan yang kita baca, ya, alasan Mirna dibunuh adalah karena itu, gitu ya. Karena suaminya Mirna itu sama-sama teman kuliah saat di Australia, baik temannya Jessica maupun Mirna. Oke, kemudian apalagi kira-kira yang ingin kita kembangkan? Bagaimana sih hubungan Mirna dengan Jessica? Ya, selain teman kuliah, ya, mereka juga ternyata tetap berhubungan baik meskipun setelah selesai kuliah dan kembali ke Indonesia, gitu ya. Nah, kemudian apalagi yang kita harus cek bahwa Mirna memang sudah dikembangkan sepenuhnya. Ya, siapa keluarganya Mirna yang terlibat, ya, dalam peristiwa itu? Ya, ada ayahnya, ya, ayahnya Mirna yang kemudian sudah, kalau saya tidak salah sih, sudah merasa curiga, gitu ya. Atau juga ayahnya Mirna juga yang menemukan baju, ya, kalau nggak salah, gitu ya, dari Mirna, ya, saat dia dibunuh atau apa ya, gitu. Terus apalagi yang kamu butuhkan? Kira-kira dari data-data yang ada tadi yang sudah saya sampaikan sudah memenuhi syarat tidak bahwa Mirna itu menjadi tokoh main? Sudah atau belum? Halo? Dari semua data yang tadi saya sampaikan, apakah Mirna sudah memenuhi syarat untuk menjadi tokoh main? Sudah, Pak. Apa alasannya, Yumna? Karena udah dikembangkan sepenuhnya. Oke, ya. Nah, jadi dengan begitu, kalau kamu mau menulis ulang tentang peristiwa itu, maka Mirna kamu tempatkan sebagai main. Sekarang sekarang kita lihat Jessica. Siapa sih Jessica? Ya, Jessica adalah apa lagi?
Jessica adalah sahabat Mirna, ya, yang juga pernah dekat dengan suaminya Mirna, ya. Makanya itu kemudian timbul alternatif atau kemungkinan motif dari Jessica adalah cemburu atau ingin memiliki suaminya Mirna, gitu ya. Kemudian apalagi? Kemudian ada beberapa media yang mengembangkan bagaimana kesehariannya Jessica, gitu ya. Bagaimana dia bergaul, kemudian dengan siapa saja, bagaimana perlakuannya, dan segala macam, ya. Kemudian apalagi? Apa motivasi Jessica membunuh tadi, ya? Kemungkinannya itu. Oke, apalagi kira-kira? Yang siapa aja yang terlibat dalam rencana Jessica, ya, atau dalam perbuatan Jessica saat membunuh. Yang pertama yang terlibat itu ketika Jessica datang ke kafe itu dia berdua dengan temannya, ya. Nama temannya saya lupa, ya, tapi dia berdua, dan tetapi si teman itu sama sekali tidak tahu bahwa Jessica akan membunuh Mirna di kafe ini, ya. Yang kedua adalah bartender, ya, yang meracik kopi yang akan diminum oleh mereka, dan kemudian diminta oleh Jessica mencampurkan sesuatu yang kemudian terbukti bahwa sesuatu itu adalah cyanida, gitu ya, pada pada adonan, pada racikan, gitu ya, racikan kopi yang diolah oleh si bartender. Apakah bartender berpihak? Tidak, dia tidak tahu bahwa yang diminta itu adalah racun. Yang diminta dicampurkan itu adalah racun, dia tidak tahu, gitu. Dia hanya melakukan tugas sebagai bartender untuk membuat kopi, gitu. Dan kemudian Mirna menemui dia, menghampiri bartender, memberikan sesuatu, meminta sesuatu itu dicampurkan ke dalam racikan kopinya, ya, kemudian disuguhkan, gitu, ya. Nah, kita itu adalah orang-orang yang terlibat langsung. Kemudian siapa lagi, gitu ya? Yang secara langsung kayaknya itu aja ya, dua itu aja ya. Tetapi yang lain misalnya pengunjung kafe, mereka karena pengunjung juga, sesama pengunjung, mereka tidak memperhatikan dengan detail, ya, bagaimana dan atau apa yang terjadi pada meja si Jessica dan teman-temannya itu, gitu ya. Nah itu, tapi kan karena dia tidak tahu, sesama pengunjung itu, dia akhirnya tidak dilibatkan dalam penceritaan, gitu. Paling diceritain cuma dikatakan ada sekian pengunjung,